melakukan pendaftaran sebagai calon taruna-taruni Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, baik yang pelamar umum maupun pelamar dari PNS Kemenkumham, maka teman-teman perlu mengunggah beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan informasi yang dimuat di laman catar.kemenkumham.go.id disebutkan beberapa syarat unggah dokumen pendaftaran yang terdiri dari surat lamaran bermaterai, EKTP, ijazah asli, akte kelahiran, surat keterangan belum menikah, surat pernyataan 6 poin, pas foto berlatar belakang merah dan khusus pelamar lulusan tahun 2022, ijazah digantikan dengan surat keterangan lulus. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDA Official. Kali ini PDA Official akan membahas mengenai berkas ataupun dokumen yang teman-teman unggah pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon taruna-taruni Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PDA Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang saat ini menginginkan mengikuti seleksi pendaftaran untuk Sekolah Kedinasan Poltekkip maupun Poltekkim, jika Bapak Ibu ingin mengetahui apa saja alur daripada pendaftaran tersebut, Bapak Ibu bisa mengecek di lamannya catar.kemenkumham.go.id. Di sini dijelaskan untuk alur pendaftarannya cukup jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama, masuk di catar.kemenkumham.go.id. Setelah itu registrasi, masukkan NIP, ini untuk pelamar dari PNS Kemenkumham. Login, pelamar login menggunakan NIP dan password yang didaftarkan. Setelah itu mengunggah dokumen diverifikasi, cek verifikasi, kartu ujian, dan tes seleksi. Ini untuk pelamar yang dari unsur PNS. Nah, untuk pelamar umum ini bisa melihat ya di sini skemanya dari mulai akses portal dikdin.bkn.go.id, setelah itu bikin akun SSC ASN, login lagi dengan akun yang sudah didaftarkan, unggah dokumen, cek resume, dokumen diverifikasi, cek kelulusan, selanjutnya pembayaran, cetak kartu ujian, ujian seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Ini untuk pendaftar umum. Nah, berdasarkan yang saya infokan di awal tadi, saya akan membahas mengenai beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya bisa melihat di sini ya, dokumen yang perlu diunggah. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu klik saja di sini ya. Unduh dokumen. Nah, di sini akan ada beberapa dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan atau Bapak Ibu cermati. Mengingat untuk persyaratan pendaftaran itu ada beberapa, dari mulai surat lamaran, surat pernyataan 6 poin, surat persetujuan orang tua khusus formasi pegawai, surat persetujuan PIMTI, pimpinan tinggi dan PKP periode 2 tahun 2021, ini untuk formasi PNS. Seperti apa dokumennya, seperti apa cara mendownloadnya, Bapak Ibu tinggal klik saja, klik surat lamaran. Nanti akan terdownload secara otomatis berkas yang Bapak Ibu cari. Nah, kita mau membahas isi daripada surat tersebut. Ini saya contohkan, tadi saya sudah mendownload. Oke, ini saya coba buka yang surat lamaran dari formasi umum. Karena memang untuk Poltekkip sama Poltekkim ini membuka untuk formasi umum dan formasi PNS. Seperti apa surat lamarannya? Ini ya, ada keterangan format atau contoh surat lamaran peserta mendaftar formasi umum disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini formatnya ya Bapak Ibu semuanya.
Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini ada keterangan coret yang tidak perlu. Misalkan di sini Bapak Ibu menuliskan tempatnya Oku Timur 18 April 2022 yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap sampai dengan nomor telepon, menyampaikan surat lamaran agar dapat diangkat sebagai taruna ataupun taruni Politeknik Ilmu Permasyarakatan. Berarti coret yang tidak perlu. Politeknik imigrasinya dicoret, ya. Terus selanjutnya ini untuk yang lain ini menyesuaikan ya teman-teman, tidak diganti ya format daripada yang disampaikan di sini. Jadi ini ada surat keterangan asli dari kelurahan yang menerangkan bahwa pelamar asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua. Nah ini jika teman-teman berasal dari Papua dan Papua Barat, ini menyertakan. Kalau teman-teman dari daerah umum, artinya bukan daerah yang disebutkan ini, maka untuk ini tidak perlu disertakan di surat lamarannya. Ini loh ada keterangan khusus pelamar formasi putra-putri Papua dan Papua Barat. Jadi ini dihilangkan jika teman-teman bukan berasal dari wilayah yang saya sebutkan ini. Ya, ini contoh daripada redaksi penulisan surat lamaran untuk formasi. Bagaimana surat lamaran untuk formasi dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM? Ini seperti ini. Ya, ada tambahannya yaitu unit kerja, jabatan, pendidikan, ini disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Nah, untuk bagian yang ini juga dihilangkan ya. Kalau teman-teman bukan berasal dari Papua dan Papua Barat. Jadi antara formasi umum dan formasi dari pegawai pemerintah ya PNS Kemenkumham itu berbeda format penulisan surat lamarannya. Terus yang selanjutnya ada format surat pernyataan 6 poin. Ini silahkan diisi bagian yang perlu diisi dan tidak perlu diubah isiannya ya. Pilih salah satu. Taruna atau taruni Politeknik Ilmu Permasyarakatan atau TAN atau Politeknik Imigrasi, silahkan dipilih salah satu ya teman-teman. Yang tidak dilamar itu di-checklist saja, dicoret. Oke, ini sama ya. Terus yang selanjutnya format persetujuan orang tua. Ini bagi teman-teman yang dari unsur formasi pegawai. Ya, ini silakan diisi. Tidak perlu diganti juga ininya. Apa namanya? Redaksinya tidak diganti. Coret bagian yang tidak perlu. Terus format surat persetujuan pimpinan tinggi ini bagi PNS. Nah, ini silakan ya. Ini kop surat daripada unit kerja teman-teman. Terus surat keterangan nomornya berapa, nama yang memberi pernyataan. Terus nama teman-teman semuanya yang ingin melamar sebagai calon taruna-taruni. Setelah itu di sini coret bagian yang tidak perlu. Contohnya gini ya, dicoret. Nah, baru tulis. Di sini kota dan tanggal, tahun, jabatannya apa, nama pejabatnya siapa, NIP-nya berapa. Ini untuk format surat persetujuan pimpinan tinggi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Beberapa berkas yang perlu teman-teman siapkan ketika mengikuti seleksi calon taruna-taruni sekolah kedinasan, Poltekkip atau Poltekkим Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini. Subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.